Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini muhasabah musibah. Apa itu muhasabah, Bu? Iya. Kenapa sakit? Kenapa susah rezeki? Kenapa senang dibully orang? Kenapa? Jadi ada introspeksi. Dua kemungkinan. Pertama, kita ingin diuji Allah. Kemungkinan kedua, karena dosa-dosa kita. Semua ujian itu ada hikmahnya. Mungkin ibu diuji dengan kenakalan anak waktu mukul kecil. Ternyata anak yang nakal itu setelah dewasa, dia yang paling sayang sama ibu. Mungkin ibu diuji dengan anak kedua yang begitu luar biasa bandel dan badung. Tapi setelah dia bekerja dan sarjana, justru ibu menumpang di rumahnya. Mulai jadi hari ini kita atau ibu membenci anak ibu karena kedakalannya. Tapi mungkin 30 tahun ke depan ibu menumpang di rumahnya dan dia mencintai ibu dengan tulus. Boleh jadi anak hari ini anak ibu puji-puji, di sekolah berprestasi, menyayangi ibu. Mungkin setelah berkeluarga ibu nggak bisa numpang di rumahnya karena pengaruh istrinya. Hidup ini penuh dengan rahasia Allah. Jadi jangan cepat kita memponis anak kita nggak benar. Kita ponis nggak benar, ternyata dia yang paling benar ketika dia sudah dewasa. Sahabat juga begitu, Bu. Boleh jadi hari ini ibu bersahabat baik dengan dia. Bulan depan mungkin dia sudah membenci ibu. Sebaliknya hari ini mungkin ibu membencinya. Tapi ternyata di hari tua justru dia paling menyayangi ibu ketika ibu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kehidupan. Mudah-mudahan kita tidak secepat itu memvonis keadaan. Tapi pasti yang terbaik dari Allah. Tidak ada keputusan Allah, tidak ada takdir Allah yang salah. Yang salah itu kita memandang takdir. Mungkin ibu hari ini hidup dalam kemiskinan. Suami PHK, anak berhenti bekerja, tabungan tidak ada, deposito nol, makan susah. Tapi itulah kehidupan. Menangis boleh, Rasul juga kadang menangis, Bu. Yang tidak boleh itu meratap. Rasul sering lapar daripada kenyang, sering lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Hari ini begitu dia temui istrinya, apa yang kita makan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Ya udah kalau begitu aku puasa, katanya. Itu Rasul, Bu, yang mulia. Enggak ada ya Rasulullah yang kita makan. Gandum sebutir pun tidak ada di rumah. Saya bayangkan semulia Rasulullah, seagung Rasulullah, begitu diuji Allah. Tak ada yang kita makan hari ini ya Rasulullah. Ya sudah aku puasa, kata Rasulullah. Ya Allah. Oleh sebab itu hari ini kita ambil tema yang sesuai dengan keadaan kondisi saya. Muhasabah musibah. 1. Mengimani takdir Allah. Ujian itu dari Allah. Harus kita imani satu yang terbaik. Mengimani takdir Allah, buka 57 ayat 22 23.
Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menyatakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi semua takdir hari ini, ibu miskin, ibu kaya, ibu susah, ibu sakit, udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya bunda ya, mungkin ada di antara ibu di sini, maaf jangan tersinggung, jangan marah ya. Sejak nikah sampai sekarang hidup terus susah, ada mungkin. Mungkin ada yang mau kena ibu, kerudung ibu yang sudah 10 tahun gak ganti karena ketiadaan uang, tapi ibu tetap ngaji, muhasabah, introspeksi. Diuji Allah kita kadang dengan kemiskinan. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Satu, kami jelaskan begitu kata Allah supaya kamu jangan sedih berlebihan ketika dimiskinkan, ketika didatangkan penyakit, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jangan pamer ketika dapat rezeki, jangan hura-hura ketika dapat uang. Dan Allah tidak menyukai siapa yang sombong tapi membanggakan diri. Itulah bu. Jangan kecil hati kalau ibu hari ini mungkin masih hidup susah sejak nikah. Jangan kecil hati sampai hari ini ibu masih susah. Pasti yang terbaik. Tujuan hidup kita bukan mau kaya. Mau apa bu? Mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, kaya miskin sama saja. Miskin kita bersabar, kaya kita bersyukur. Ada kita makan, nggak ada kita diam. Kita tidak minder ketika miskin, tidak pamer ketika kaya. Kalau orang tidak beriman itu bu, begitu miskin minder, kaya dia pamer. Nggak enak lah bu bergaul sama ibu sebelah, kenapa? Dia orang kaya bu, nggak ada urusan. Kan sering itu kan begitu kan bu? Nggak enak bu saya bergaul sama sebelah. Di komplek itu rumah saya paling kecil bu. Saya tahu diri, kenapa harus begitu ngomong? Toh juga orang kaya belum tentu merendahkan dia kok. Itu hanya perasaan. Jalani aja hidup ini dengan tenang. Jalani hidup ini dengan sabar. Jalani dengan syukur. Tingkat tertinggi syukur bu. Tenang, sabar, syukur. Tingkatan tertinggi itu syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku masih hidup hari ini. Walaupun aku tinggal di gubuk kecil, walaupun makanku cuma sekali sehari ya Allah, aku masih sangat bersyukur ya Allah. Masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Tetanggaku kemarin sudah dipanggil Allah. Ya bun, kita masih syukur diberikan kesempatan beribadah. Ibu bisa dengar pengajian, saya walaupun sakit masih bisa menyampaikan kajian. Saya sangat syukur ibu. Ya. Dua, musibah itu bentuk kasih sayang Allah ternyata bu. Musibah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bukan kebencian tapi kasih sayang. Dalilnya 3139 surat 2 157. Ya silakan. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tuh bu. Jangan minder, jangan kecil hati, jangan sedih ketika miskin. Kamu mulia kata Allah, tapi syaratnya harus beriman. Syaratnya sholat tidak tinggal. Syaratnya tunduk patuh kepada perintah Tuhan.
3139. Surat 2157. Jadi ibu tunggu. Jadi Allah giring kita agar mensyukuri nikmat sekecil apapun. Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba lihat Bu, mereka mendapat ketenangan yang sempurna, sakit-sakitan tapi tidak mengeluh, miskin tapi tidak minder, tidak punya apa-apa tapi tetap bergaul. Kadang orang malas bergaul Bu, kenapa? Nggak enak Bu, tetangga saya orang kaya semua. Ya Bu, ada kan seperti itu kan. 3, selalu ada hikmah di balik ujian. Selalu ada hikmah di balik ujian. 269. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu dia telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi yang mulia itu orang bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Surat 2269. Ya Bu, jadi yang mulia itu orang yang diberikan kekuatan membaca, mengambil hikmah dari semua peristiwa. Suaminya meninggal, dia tidak sedih berlebihan, pasti ada hikmahnya ya Allah, ujian dari Allah. Seandainya suami hamba tidak meninggal, anak hamba luar biasa bandelnya. Anak hamba hura-hura karena gampang minta uang. Tapi setelah suami hamba meninggal ya Allah, anak-anak semua berprestasi. Mereka tahu diri kalau anak yatim. Iya, ada hikmahnya Bu. Keempat, penggugur dosa. 4230. Penggugur dosa 4230. Apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Karena kamu kok, kesalahanmu sendiri. Allah memaafkan sebahagian kesalahanmu. Berarti tidak semua kesalahan kita dimaafkan Allah. Terutama masalah syirik. Hati-hati syirik itu Bu. Ya, hati-hati syirik itu. Retak tangan, oh mau begini. Burung gagak bunyi di genteng, kakek mau meninggal di Bojonegoro. Kuk, 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 kuk. Pak, ini mungkin mbah mau meninggal Pak, lihat burung gagak bunyi di atas genteng. Syirik enggak itu? Melihat retak tangan. Suara burung. Dulu biasa itu. Sekarang karena akidah semakin bagus, tauhid semakin lurus, udah meninggalkan kepercayaan itu. Ya. Syirik itu menghancurkan pahala. Habis semua Bu. Sekali Ibu percaya itu, pahala Ibu yang mungkin sudah 3 gunung, ibadah Ibu luar biasa, kembali ke titik 0. Itulah syirik itu. Ke 0. Ya 688, coba baca. 0 Bu, 0, 0, 0. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan. Lihat Bu, kalau mereka syirik atau mempersekutukan Allah, lenyap, habis. Itu kan artinya kan? Habis pahala amal.
Perempuan cenderung percaya gitu dulu. Retak tangan. Oh, tangan saya gini-gini, mau dapat rezeki nih Pak. Mata saya berkedip, mau nangis. Rambut saya gugur. Itulah syirik. Percaya kepada yang gitu-gituan itu. Habis amal, Bu. Nol. Begitu di padang mahsyar, bangga dia sholatnya nggak tinggal, puasa nggak tinggal, zakat nggak tinggal, sedekah tiap hari. Tiba-tiba diperintahkan Allah masuk neraka, digiring sama malaikat maut. Apa sama malaikat Malik. Kaget dia. Kenapa saya digiring ke neraka? Saya ibadah nggak tinggal. Pengajian di rumah Ustaz Munzir 18 tahun, saya nggak pernah absen. Mana bawa makanan lagi, telur dicabain katanya. Tiba-tiba ke neraka. Dikatakan malaikat, semua basa-basi. Ibadahmu syirik. Kamu bawa telur ke pengajian hanya cari muka. Misal ya Bu, jangan Ibu saya ngomong gini, minggu depan Ibu nggak bawa telur lagi. Iya, hati-hati Bu, yang saya takutkan di situ. Bangga bawa ibadah, ternyata sekian persen syirik. Contoh di tetangga, Ibu sedekah, tapi berusaha ibu sedekah dilihat orang. Ibu berusaha sedekah itu di depan orang banyak. Ibu cenderung sedekah itu kepada orang di mana orang itu suka cerita, supaya sedekah itu diceritakan kepada orang lain. Iya kan? Senang dia diceritain pahala apanya, sedekahnya. Misalnya ibu lah sedekah sama beliau. Ibu mikir, kalau gue sedekah sama dia, gue pasti ceritain sama teman-temannya. Satu RW ibu terkenal memang. Ibu itu rajin sedekah. Ibu langsung hidungnya kembang, kempis. Udah hidung lebar, tambah lebar lagi. Iya. Jadi orang yang sedekah ikhlas itu berusaha menyembunyikan pemberian. Nggak ada orang baru, Bu, ini Bu, tapi jangan ngomong-ngomong sama orang ya Bu. Saya kemarin dapat rezeki, ini untuk ibu 16 juta misalnya. Iya. Tapi jangan ngomong sama orang ya Bu, mudah-mudahan saya ikhlas, supaya terpelihara keikhlasan saya Bunda. Iya, ini enggak di depan orang baru. Ini udah 16 juta Bu. Ya. 5 sebagai peringatan Allah. 7 96 926. Sebagai peringatan dari Allah. 796 9126. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Tuh. Kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi, tapi mereka belagu. Allah cabut lagi rezeki itu, minimal tidak berkah. 926. Dan di dalam mereka orang-orang munafik mengatakan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Hati-hati Bu.
Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.